melihat sebuah persoalan umat Islam dan menjadi mayoritas bangsa Indonesia dan menjadi hampir 100% masyarakat Aceh. Di sini duduk banyak kita-kita yang punya latar belakang pendidikan dayah. Kita adalah anak-anaknya para ulama yang kemudian kita mengurus dayah lagi. Berangkat dari hadis Rasulullah, an-nasu nau'ani, manusia ada dua macam, alimun wa muta'allimun wa ghairuhuma hamajun hamaji. Sehingga taklim, melakukan taklim dan taklim. Tetapi kita sadar bahwa kita adalah generasi Islam dalam generasi yang lemah. Kalau berbicara di sisi kelemahan kita, jangan berbicara di sisi kelebihan. Mungkin kita tersinggung. Ada kelebihannya, tapi kita hari ini berbicara kelemahan aja. Nyo ada bekerorot, ada berabah, ada bupu, ada kekurangan road. Kepe mangat sempurna ke depan. Baik dah kalian kelebihan, jangan ada pihak pujo-pujo tadi. Tik kata terima ya. Tik kabere ya. Sebab an-nasu tetap nau'ani. Tapi nak persoalan di dalam generasi era demokrasi dan era global, di mana ilmu pengetahuan Islam yang kita ajarkan sabot nabab yang hanya sekedar ilmiah dalam kenyataan. Paling merempak itu yang fadilah ilmiah tu bab lamiah. Orang Islam hana kekuatan tu memiliki lamiah orang, tapi tak berbab yang ke ilmiah dan fadilah ilmiah. Yang kedua, di saat ulama-ulama generasi masa lalu mampu menerjemahkan Al-Quran sebagai hukum fiqh, sebagai tasawuf dan tauhid, dan mampu menerjemahkan fiqh itu sebagai aturan bagi kekuasaan kerajaan saat itu, sehingga mufti orang iftah hukumnya untuk penting untuk dijalankan li raja. Mufti pertama mujtahid, tukang ijtihad dalam menjalankan untuk kepentingan publik, ada muftinya dalam menghadapi kasus-kasus. Tetapi tanya orangnya berada dalam nanggro Islam di mana aturan-aturan publik kosong dari nilai Islam. Hana punya kekuatan mampu supaya hukum normatif yang di dalam keilmuan Islam menjadi aturan. Paling di saat mengakui kelemahan, langsung dah pegang nyo hati nanggro Pancasila. Hati. Sebab karena nanggro Pancasila ke nanggro Islam. Yang jawaban dan cara berpikir seakan-akannya cukup betul kada semikian. Untuk dan salah yang lain. Yang sangat berbeda cara berpikir orang-orang non-muslim, orang-orang liberal, orang-orang yang bukan aliran Islam, sosialis. Mereka sedang berpikir bagaimana menerjemahkan Pancasila itu sesuai dengan keinginan mereka.
Itu hebatnya mereka. Hanai pegahnya hati terbangun pemikiran sosialis kan negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Hati nyo terbangun nyo terubah negara nyo lagi keinginan dan nyo. Hanai itu fikir mana? Tapi mereka berusaha terus menerus. Menyawai dalam undang-undang presiden harus orang Islam dan pribumi. Tapi mereka cari momen sehingga bisa hilangkan itu. Tidak mesti Muslim, tidak mesti pribumi. Akan karena cara berpikir ji, hana mungkin nyenhana. Sayang sekali Islam kalau berada di tangan mereka-mereka yang berpola pikir serba tidak mungkin. Alangkah bahagianya Islam kalau berada di tangan-tangan mereka yang berpikir bagaimana supaya bisa dan bagaimana supaya mungkin. Pesawat terbang tidak akan bisa terbang, tidak akan terjadi pada mereka-mereka di tangan-tangan orang yang berpikir besi tidak mungkin terbang. Terjadi pesawat terbangnya hanya lewat orang yang berpikir besi itu bisa terbang. Malah Al-Ghazali mengatakan, kalau saya ingin menelusuri ilmu dunia, besi itu bisa terbang ke langit sebelum ada pesawat terbang. Itu pernyataan Imam Al-Ghazali. Begitu cerdasnya generasi masa lalu kita. Maka oleh karena itu kita sering duduk-duduk bersama Aceh dengan regulasi syariat Islam. Momen sebenarnya yang luar biasa untuk mengislamkan Aceh, mengislamkan regulasinya, mengislamkan kekuasaannya, mengislamkan sosial dan segala aspek kehidupan masyarakat. Tapi tidak mungkin terjadi kalau hanya dengan kekuatan yang ada, dengan cara-cara yang kanan. Cocok itibar mana tabung. Tanya kita berbicara tentang tuk orat dari zaman ulamanya berbicara tentang tuk orat pakai jilbab. Kenapa zaman dah berat? Tapi pajan total orang pakai jilbab walaupun pakai luar jin milih pokoknya jilbab. Hana lagi mengetang kejap benih jalan. Kan setelah hadir kekuasaan, artinya banyak ruang kosong yang tidak mungkin dijangkau tanpa hadir kekuatan kekuasaan. Maka sebenarnya kalau kita cerdas, momen hari ini saya melihat Pak Wakil Bupati, saya melihat sangat komitmennya ada. Cuman tanpa didukung oleh perangkat-perangkat yang lain, hanya sekedar semangat tapi tenaga kurang. Ya orang kena penyakit lemah syahwat, penyakit jirian ke nafsu besar, tenaga kurang. Maka orangnya tanya tak bergerak kerja untuk berpikir melahirkan konsep dan strategi bagaimana caranya. Jangan berpikir tidak bisa. HE untuk Aceh, PD Jaya. Walaupun butuh waktu. Konsensa labik. Tetapi berproses ke sana. Kalau Islam yang kuat itu kita tamsilkan sebagai seorang pemuda yang kuat. Butuh proses untuk lahir seorang pemuda yang kuat. Mulai dari nikah dulu, hamil dulu, melahirkan dulu, dan di situ diharapkan menjadi manusia yang kuat ke depan, yang dewasa. Pada proses ini dia betul.
periksa le perkahwin le periksa ya agam baik mali ya inang pi baik mali le mengana hamil baik ada perkahwin pun hanane maka orangnya lagi selangki untuk pernikahan antara Pemda dengan Tastafi. Sebuah pernikahan yang kita harap pernikahan ini akan melahirkan embrio-embrio yang sehat untuk kekuatan Islam ke depan yang memberi solusi bagi semua aspek. Maka dalam halnya Tanyo harus sadar Tanyo tunggu-tunggunya harus sadar kekuatan Tanyo yang karena cuma kekuatan edukasi, kekuatan taklim nyata yang na ilmu na urung buat tak berbuat munyahana urung buat tak ketok kitab tak kan nyata sedekah menyona nyan pi sedekah hana menggelah pajo pi payah pajo gelah ayo kurang sedekah hai pagat ba hai bersapat pi urang hana sapona li hana peng create lo nyan majlis ti dia bersapat gasian ngan create nah alasan yang kedengkur ikhlas hana tajuk sedekah sebab ikhlas hana payah sedekah padahal dalam ilmu yang pegang yang paling bila sedekah kurang ikhlas tetapi hantar ilmunya fikiran baru sedekah kurang ikhlas tak boleh sedekah yang kuat melaki yang bila jadi sempat dia yang lain memang lagi yang strategi tengok naik anak kuasa ya ada menang berkakak ke depan ada abun tu sendiri waktu almarhum tu ada ke tengok cara kena tahan nyoy peng tan tak buana kiban cara ka pedang daya munyo pedang daya beraya ju pertama hana peng kedua hana urang ka pegak balik-balik mana le mulai telefon urang yang hana rumah kan melata kau yang garuk-garuk rumah iya lah dengan pun dengan pudip ini strategi menyopres benar je tikatan enggak hanya je pudip baju-baju mama enan yang nak modal awal cuma orangnya tanya yang karaya modal baik lagi yang lek ya modal karaya baik cok konten awal ni kan yang guru yang hana modal ke bicara dia pun maka untuk tanya orangnya maka lu perlu sampaikan pertama pu orientasi ji munyo masalah daya hana perlu organisasi Tastafi ti kata pudip daya sama-sama kata pemimpin daya kepu pegat Tastafi nah hal yang perlu yang kosong yang perlu dan selamatkan dan perlu ekspansi maka pegat Tastafi karena bertanya suruhnya sadar bahawa dengan lembaga daya hanya dalam persentase kecil terjangkau pertama orang pihak item ya budaya yang kedua mesti item yang ada dapat pedu lebih ya dapat pedu anggaran ambil dia maka orang ilmunya ekspansi luar tanpa na fasilitas lembaga ke bilik pergi ke roh je masing-masing rumah roh yang ke bilik dia ada murid yang kehina dia dalam bilik roh masing-masing pergi ke roh yang pergi bancara betul sampaikan ilmu yang tabuk yang kedua tersampaikan ilmu yang wajib tersampaikan yang kedua tanya berdepa bahawa Islamnya udip
dengan dua sisi. Dua sisi juga mengatakan. Pertama, lewat sisi penyadaran. Orang sepakat dengan Islam, kasadar kita Islam ke ibadat dan hana payah paksa. Nyokoh orang yang tanya jangkau. Tetapi berada apa? Dalam Islam pakan sampai na sunnah kita. Pakan na sunnah kita. Ini untuk menjangkau mereka yang melawan kita. Yang mu'anid. Maka ini butuh kekuatan. Di kalangan umat na dua macam je. Na se'id, na kelut. Tanya yang kata jangkau adalah yang se'id. Yang kelut-kelut naik dia jangkau kan? Apa sebab naik dia jangkau? Karena kekuatan tanya yang na cuma kekuatan taklim. Hanya kekuatan lain. Maka dalam halnya yang perlu bahas urangnya dan bikinnya sama-sama karena dari Pemda bahawa urangnya dapat bohal untuk menjadi sebuah kekuatan yang strategis untuk tastafi. Apabila bohalnya bisa terhadirkan sempurna, bisa termiliki secara sempurna, insya-Allah sukses. Persoalan edukasi lekan apa tanya? Nyonya tanya publik masyarakat yang digampung juga masyarakat publik lah di semua level. Nyo mesti contoh je. Berakan semua bird di dinas kan, di pemerintah kan. Dinas. Nyen kau yang trok-trok terding. Kaya terding yang honor hana buat yang kenya saya trok pebird je. Ni yang tem-tem juga ya. Yang kelas kakap, yang kakap ya hana rok ya. Jadi sampai programnya gagal. Pun sebab karena yang andalkan tunggu saya kerja lagi kena atau yang tim tim ya pakat hanya so mediasi. Maunya atasan yang memediasi supaya nak nyambung. Mediasi je benar. Lenyan benar. Ini tu contoh. Artinya perlu mediasi. Urangnya menanti. Dan nak membuat masyarakat. Yang klik-kliknya haik membuat dia tengku. Siapa yang memediasi membuat hubungan antara mereka? Untuk masyarakat, untuk pimpinan di desa. Ini baik dia tunggu tak. Hati dia tunggu. Gaji hana urusan ganti-kenan dia tunggu. Hana lepupi. Maka nyonya payah untuk identifikasi lah rapat. Nyoso mediasi setiap persoalan. Karena taklim memberi ilmu pengetahuan itu interaksi. Kentira wata naruko ni. Naurem. Nang tengok. Jadi perlu mediasi. Yang kedua, fasilitasi. Nyoso yang fasilitasi. Tempat, peng dan sebagainya, anggaran yang mandu-mandu. Dia juga perlu bahas. Bagi tugas berjelas. Yang baik kat mana kita yang dah serah padanya urusan Pak Upati. Kita tak iam ke roh, insya-Allah jalan. Ada salah bersalah Pak Upati. Atau mana sih serah padanya dengku masuknya urusan roh dengku. Kita tak klik ke roh, tak tengap ke roh dinan. Hanya siapa tengap. Dan ada masalah. Sih. Maka butuh mediasi yang memfasilitasi. Punya edukasi kaya rotan dayo lah. Nyatanya pergi menanti edukasinya baik-baikkan biasa aja. Penyakit dulu. Baik tak kek kita baru ngempuk. Atau tak pegah mumang dia tak pegah ke kaya. Mulut orang ngempuk. Yang para anbiya itu memang ilmuwan luar biasa. Para rasulnya ilmu gaya hana so tandingi lewat nubuah. Tetapi pun nahnu ma'asyirul anbiya
nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kamunya masyarakat anbiya larang dia Allah hanya berkhabar sesuatu yang hanya dipahami, yang terokai. Baik kata sama buat dia yang bab ilmu bukan capak dia. Dia buat kau kena dibaca dekat ini sen dan itu real. Ada apa kena dia. Yang kena dalam bentuk taklimnya juga harus nasi labus. Kima yang lebih efektif. Yang tugas dia yang baik tanya pu talung pu buat pau pati. Iya ke benda gini. Pu pelajaran orangnya nyampe urusan orangnya nya kapaya harganya. Yang urusan cici godok pakai bat. Pu yang lebih cepat. Kadang sebab orangnya kan kaudip di dalam zaman yang berbeda. Kadang orangnya nak teknologi, pakai teknologi untuk mempermudah. Baik gaya-gaya aja tapi sebab anak sesuai dengan orang-orang yo. Hai dah kejar ni. Yang untuk yang semikir, pokoknya nyok kerja yo perlu semikir. Olehnya sampai advokasi. Artinya termasuk advokasi itu regulasi. Bagaimana melahirkan selain daripada kesepakatan, kemudian benar dilindungi oleh aturan. Ni tengok pergi benar orang yang ahli hukum. Karena dia salah-salah kena pengut tu. Dia dengkuk kena pengut. Ni hanjat dengkuk melanggar dengan aturan. Oh yang biar dia juga. Dia biar dah tu. Baik puya menang kah nak jadi leju. Kena pengut depan pergi kan bapak mu tadi tukang pengut. Orang yang UI katnya nanti pengut tengok. Ya takut kan bibi. Ipu ya dia nyo hana nomenklatur dia begai. Ada je kan. Jangan ketemuan ni ba. Kena lu buat saya kena lu buat bagian saja. Hai kan kero tu maksud je. Supaya organisasinya berjalan. Yang baik mana? Tanya pergi mana? Rencana minta cok gaji, cok upah nak kerja baik si. Ni pergi yang salah. Serius bekerja sesuai dengan kerja. Baik tak harap kerja le. Tapi jauh upah dah terima. Tapi sana kerja ni. Yang baik dia terikat tak dengan gaji. Ikhlas mana? Cuma orang je pemufuk kurang ikhlas bila je. Tapi idaya berikhlas hana lebih hana apa tetap dah jalankan, lakukan. Pahala dari Allah lebih penting. Jadi buah halnya yang perlu kita bahas iaitu untuk kekuatan pergerakan ini perlu berjelas serah tugas. So tugas yang memediasi apa-apa mediasi. So yang memfasilitasi. So yang mengadvokasi tentang masalah. Jadi bohnya benar tugas supaya apa yang nak kendala nak tugas yang menyelesaikan. Yang jelas menyelesaikan. Kena lebih pun nyo leboh tugas tu selain edukasinya. Edukasi kan tugas dia. Walaupun dalam bantu artinya taklim yang kan tugas dia. Tapi hal-hal lainnya ki duduk bersama. Bagaimana? Yang kedua, lahirkan konsep yang bisa mentransformasi. Pertama, transformasi ke bawah. Artinya menjadi pemikiran masyarakat, timbul kesepakatan batin, duduk menjadi adat bagi mereka. Jika adat adanya, berarti kena kesepakatan. Sabah tu, nak urus yang payah je, payah dapat tak? Yang payah nak kekuatan dia tu. Kekuatan aturan dan kekuatan kekuasaan. Cuman menyerang laginya apabila terbangun sebuah kesadaran, keinsafan dan yang tak pernahnya betul-betul persoalan yang betul-betul mendesak dan penting. Tak tumit cara yang good, insya-Allah akan terjadi sebuah warna baru. Dan bebot
perang kejahilannya hal yang terpenting dan menjadi pokok dalam Islam sebenarnya. Perang kafir kau takutkan pokok yang mentang wasail. Yang bebulkan untuk kekuasainya kan untuk sampai ilmu, untuk diringi iman. Uranya kejahilan masyarakat. Punya betul-betul dia serius. Tak perang kejahilan yang ikhlas karena Allah. Hanafalah. Dan ini inti perjuangan Islam. Tapi berserius. Cuma orang cinta mikir dia. Tanya kadang nada ya. Yang baik mana? Dia bahas untuk dastafi, untuk taklim masyarakat. Duduk tak malasan, ilu hasi nadaya. Pun pekat, duduk tak malasan. Dia sampai lupa, kelebut je sampai. Tanya tim berhalangan sampai. Hasi mana? Sibuk je. Yang bebuk mana? Hana merasa penting. Maka orangnya ciduk lah. Kita semikir lah. Bud yang tak nak bubuknya penting untuk akhirat tanya, penting untuk agama tanya. Menyerasa penting, ayo kerjakan. Kalau tidak penting, bubar, enggak usah. Yang lebih baik pura-pura penting, tapi yang penting, pura-pura lagi penting. Penting. Waktu ada pakat, halangan nunggu. Sibuk nunggu, nah urusan lain. Apakah hawai kan, apakah hayuhan? Ilmu kada kamu yang deng-deng ika kasih jalan-jalan. Cuma kod dia tak ada rapat apa. Cuma kod dia. Semangat ke dia rapat pun hanya tidak ada dengar. Tu dengar hero mengro sekali dengar. Ya lain tanda tahu berhalangan mandu-mandu. Nanti dengar kritik saya salah dia tu. Salahnya salah je. Ada dapat angtem dia. Biang nak salah dia. Yo benar. Orang lagi sepakat cibahas pakai bancara ila lu berapun le mana anak pelari-lari tak temikir fardu'in menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan ibadah, menyangkut dengan akhlak, menyoglah ukuran fardu'in insya-Allah god akhlak orang menyog akhlak lah fardu'in tapi menurut ilmu akhlak gelah fardu'in atau wajib-wajib terjadi warna yang berbeda menurut tersampaikan. Maka alangkah betul menurut kerja dan cara kerja yang betul segala ilmunya ubat tanya tungkunya doktor untuk ubat kejahilan masyarakat. Ada jet menyota ubat benale. Maka perlu sebuah survei untuk masyarakat dalam kapasitasnya. Masyarakat yang kaglah perlein. Padi persen yang golonglah perlein. Tingkat ilmu pengetahuan dasar-dasar Islam yang nak di kalangan masyarakat nyolong fikir lebih good tamain red data ile tapi tim duduk dari hasilnya baru tak kaji tak lahirkan sebuah silabus dan strategi menangani sebabnya lagi pubak pekek ni baik pubak pekek nale menurut long lagi nyotang menurut ling lagi ji tang kelebut salah berjawab salah ubat darah rendah rumbu ubat darah tinggi ninggai gitu tu darah tinggi rumbu ubat darah rendah hai darah memang darah tinggi lo mujuk lo kupi fik dengan bawah menong yang tertrok tu salah ubat tu jadi bekerjanya yang perlu benar dan untuk mengaji diikut ego. Mai dah ikut ego. Tanya berharap cobalah persoalan syariat di Aceh dimulai dari PD Jaya. Pagiban konsep ni.
Orangnya hal tanya sama-sama tak akui. Pegat konsep syariat untuk Aceh punya undang-undang khusus syariat, tetapi membiarkan masyarakat di dalam kejahilan. Yang sesuai ya. Wajar lagi ya. Betul benar. Hai buat undang-undang syariat, tapi terbiarkan masyarakat dalam kejahilan hanaglah perlain. Udik syariat. Karena dasar yang pertama dia tataran Islam dimulai oleh ilmu pengetahuan. Menanci di dalam tataran amar ma'ruf nahi mungkar. Pakiban tataran hisbah pun dimulai dengan taklim. Kan takshin pun kan duda baru puya je tanpa taklim. Taklim, tau'iz, baru tingkatan-tingkatan. Urang-urang yang kosong terbiarkan. Jadi pudip syariat Islam tanpa tahapan yang benar. Maka urangnya lengkalan sebuah kesadaran baru secara bersama urangnya. Juga alhamdulillah pemerintah PD Jaya punya keinginan, maka urangnya tanya tidak bergat syariat kan 3 roh ni jumandung. Harus mulai gencar perang kejahilan. Yang lain memang tak lakukan, yang layak tak lakukan. Tetapi nyobek tertinggal. Maka lahirkan silabus. Pakiban tak pernah bercepat ke masyarakat kampung yang dalam bermacam bentuk. Pakiban supaya pemimpin kampungnya berkewajiban. Pak Kecil menjadi tupoksi ganyan bahawa salah satu tugas dan diukur sukses kepemimpinan ganyan enak gepegada kejahilan farduin masyarakat gaya. Tahu koyan tente atasannya sendiri cara kibat pegat kanun-kanun golong nak kanun lahirkan kesepakatan aja dulu berapa lahir kesepakatan mesti bagaimana memfungsikan BPM untuk mereka. Hai kena tangan-tangan mesti lewat BPM bagaimana yang urunya lah yang olah supaya pemimpin-pemimpin desa itu menjadi pemimpin Islam di desa. Yang baik berah mungkin pagi bang berlahir kanun-kanun desa wadah pegat kanun itanya opip benar ni orangnya dia udah tepu pakan pemikiran kafe je ke hukum dia. Arti lahir regulasi di negara Islam bertentangan dengan keilmuan Islam. Kenapa? Karena katanya transformasi ilmunya menjadi aturan. Orangnya mesti nama masalah. Ini masalah hukum pemerkosaan. Ini tangan-tangan liberal sedang bekerja. Dilakukan kajian dan data-data. Dibahas di perasional dan atau hukum kitab dia mana tabela boleh mana tidak urinang diperkosa ahli perkosa menyoi mengadu kena hak duduk je hanti tak ni wajib perkosa ipaksa kena hak duduk. Dulu ada orang lain, nyo hampai hukumnya. Sobeklah hak-hak perempuan je yang diperkosaan tu. Hana pai mengadu, menyai mengadu, hai akui legam kena hat duduk. Akhir je, duduk didiskredit, berarti hukum Islamnya hana pai. Saya dengar, orang hana tepuh saya hukum. Gedaya dengku, hana dah bahas dah. Akhirnya lahirlah kebijakan-kebijakan lewat pemikiran-pemikiran yang hanya diisi oleh ilmu pengetahuan tentang aturan-aturan Islam. Maka orangnya kena lebut
Munyo negara bertugas menjalankan syariat, pasti mampu melahirkan nilai-nilai syariat di dalam regulasi dan kebijakan. Maka hino kena lebut so stakeholder di ulama lah. Tetapi huranyo tadi ada fikir siap tengok tunggu. Belum sendiri hana siap. Tengok hana berbicara tentang taknin. Bagaimana tertransformasi hukum-hukum yang dalam kitab menjadi hukum pakiman strategi menjadi hukum publik, hukum positif. Supaya benar-benar nyan hukum syariat. Hana payah hukum syariat yang kan dinai syariat. Yang mana? Hukum Belanda, waktu pegat hukum Indonesia, hana ke hukum Belanda. Hukum Indonesia ke. Ulama awal istilah fiqh, istilah tasawuf, istilah tauhid, pajan kan duduk. Tapi mandum dari Al-Quran kan. Waktu gusut kedah akidah kagak istilahkan dengan tauhid. Waktu gusut bahas tentang hukum ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat ke dengan fiqh. Menyangkut dengan akhlak dan batin ke dengan tasawuf. Gerobah nama. Tetapi ketepunya mandum dari Al-Quran. Orang Islam apabila kepegang hukum nagro ke hukum nagro. Hana payah hukum syariat, menyuruhnya tak awai tak surat, nyan hati. Bukan hukum syariat, nyuruhnya bersih lagi tayo drop manok gidang-gidang teng. Awai apa manok. Atau tuh bawah manok langkalangan musang. Begitu tak pegah tak gaung syariat Islam langsung diserang. Diserang dah tak tahu tanya nanggro lah Diserang ekonomi adalah ekonomi, diserang moneter adalah moneter. Gara-gara duta surat-surat. Tapi hana pegah juga tanya. Kiban si ilmu Islam pasal nyo hukum nanggro aje. Hana pegah ni. Nyo duta surat-surat. Nyo ke hana strategi dia. Nyo tengok udip nyo manok lang kalangan musang orang nyo leung musang manok. Nanggro Islam nyo lemah orang nyo. Nyo katanya ino iya Aceh mantang menyobrat surat Islam. Itu surat lain katanya. Urung pada. Maka hal-hal yang lagi yo ke yang perlu tadu tastafi itu menjadi PR. Bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan Islam menjadi adat istiadat, menjadi kebijakan regulasi publik, aturan-aturan publik sehingga lahir sebuah peradaban baru. Kalau Tastafi merasa ini bukan tugas kita, siapa lagi? Menyuruh dia tengku yang nak dasar komit ke ilmu agama, hantar tembok ke stakeholder syariah untuk mentransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan publik. Tolak nengok. Masa dah ibu boleh salah ada tempat kurangnya. Si salah wayan. Pun tak bersalah. Bersalah urunnya dia tak bersalah. Pakar dia belah tanam pun. Mu tanya yang mu form. Anda tim kendro tak salah. Kalau dia bersalah kau. Tak selesai masalah dengan menyalahkan orang salah. Tetapi memperbaiki yang salah, ayo bangkit. Dan insya-Allah baru syariat jalan. Beri solusi. Bukan menyalahkan mereka. Dia ada orang tengah peluang lam support hana lampu musawa ucong pagar tapi salah orang buta tak kejak lang lu tak kena ada kata buta ke long harus lalu kan tak cok tak kena tapi tak kena orang buta yang tak salah je ini harus lalu beginilah syariat Islam tidak mungkin jalan apabila dakwah keilmuan Islam minimal fardu in tidak tersampaikan merata. Nyo PR Indonesia itu semikir dia dua dah. Hai budak putih habis rezeki dua belah yang bukan tu syariat luar dah itu semikir.
Ini yang mikir Aceh dah. Aceh pihak luar dah. Aku pilih jaya betul. Kan? Fokus pilih jaya lah betul. Dan ikhlas karena Allah. Orangnya penik ikhlas. Kon untuk kesombongan tastafi. Kon untuk perhaya tastafi lebih akhir lain. Jangan. Enggak ada pahala itu. Pi ikhlas karena Allah. Insya Allah berpahala. Dia kebayaran bagi dosa-dosa dan kesalahan tanya yang lain. Kaduknya berikhlas berjaga pahala. Kan untuk kesombongan dan kebanggaan. Sama-samanya ikhlas menjadi amal. Dan bangun sebuah fondasi. Bagiban konsep dan strategi. Yang kemudian tanya orangnya payah dah semikir leh kan tercok dah kau. Kan tak duduk dah semikir leh. Dia telah lakukan inovasi. Apabila produk katanya bisa dicontoh pada yang lain, sunnatan hasanatan, kita juga akan berpahala. Maka keikhlasannya yang perlu orang. Cuman ulang tiga tu, mari lengkira menyona pemikiran ini tambah lomba cuti. Coba jelaskan siapa yang memfasilitasi ini, pergerakan ini, siapa yang memediasi, so yang advokasi dan pakiban silabus edukasi dan taklim ji. Ini yang perlu kita bicarakan supaya betul-betul nak kekuatan yang strategis dalam menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.